Perkenalkan, nama saya Desi Afrida Effendi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sela Andestea. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini juga kami akan membahas beberapa hal mengenai implementasi, operasi, dan pengendalian sistem. Implementasi sistem dan operasi dan pengendalian. Jika diproses sistem desain telah dijalankan dengan cermat dan penuh perhitungan, sistem akan berjalan mulus tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, penundaan dan permasalahan yang terkait dengan implementasi adalah sesuatu yang rutin terjadi. Kemudian ada konsep sistem informasi akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. Kemudian ada membuat rencana dan pengendalian untuk implementasi. Ada manajemen proyek adalah suatu konsep penting dalam implementasi sistem. Dalam upaya mengelola implementasi proyek yang lebih baik, dikembangkan 3 komponen utama. Menguraikan proyek ke dalam berbagai tahapan. Kedua, anggaran khusus yang dapat diaplikasikan di setiap tahap. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tertentu yang dapat pula diaplikasikan setiap tahap proyek. Kemudian ada melakukan aktivitas implementasi. Aktivitas-aktivitas yang ditemui selama pelaksanaan ini antara lain menyelesaikan dan melatih personel memasang perlengkapan baru komputer dan detail desain sistem. Ada kemudian dokumentasi sistem baru. Dokumentasi yang baik dapat diberikan manfaat seperti 1. Melatih karyawan baru, menyediakan bagi para programmer dan analisis beragam informasi yang bermanfaat. Kemudian ada mengevaluasi sistem baru. Diperlukan untuk memastikan bahwa sistem baru beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Merencanakan dan mengorganisasikan proyek sistem berhubungan dengan analisis detail, desain, pemrograman, pengujian, implementasi, operasi, dan perawatan proyek. Salah satunya adalah, yang pertama adalah seleksi proyek. Jika sumber daya sebuah organisasi terbatas, maka sumber daya pengembangan proyek tersebut harus dialokasikan pada proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi organisasinya. Yang kedua adalah tim proyek. Yang ketiga adalah tanggung jawab pimpinan proyek. Pimpinan proyek memiliki tanggung jawab yang langsung pada komite pengarahan dalam hal kemajuan proyek dan tugasnya penting dalam proyek manajemen tersebut. Penguraian proyek menjadi tugas dan tahapan. Untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek dengan efektif, dibutuhkan uraian tugas-tugas yang ada ke dalam sebuah daftar rincian tugas dan tahapan agar mudah untuk dikendalikan dan dipahami oleh siapa saja. Yang berikut teknik-teknik pengukuran kerja. Pendekatan paling mudah untuk mengestimasi adalah menebak, yang berarti itu tidak ada perhitungan resmi yang digunakan. Akurasi estimasi akan meningkat seiring proyek tersebut memberikan hasil dari aktivitas yang dilakukan. Estimasi yang dibuat pada tahap awal sebuah proyek biasanya dapat diperkirakan sedikit tidak akurat, walaupun estimasi tersebut telah dipersiapkan dengan baik. Pengendalian terhadap sumber daya sistem informasi non-finansial. Sejumlah faktor yang terkait dengan sistem informasi merupakan hal penting bagi manajemen dari sisi pengawasan, namun tidak dapat diukur dengan satuan moneter. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu data akan diproses menjadi sebuah informasi. Data akan diproses menjadi sebuah informasi jika proses yang didapatkan dari sebuah data tersebut dapat dikelola menjadi informasi yang lebih nyata. Jadi, data diproses menjadi sebuah informasi jika informasi tersebut adalah informasi yang aktual. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan prosedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi yang berbagai fungsi dilibatkan dalam pengumpulan, memproses, dan menyiapkan data
tentang aktivitas-aktivitas organisasi, data tentang proses-proses bisnis organisasi, software yang dipakai untuk memproses data organisasi, infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer dan peralatan. Kelima komponen tersebut secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi memenuhi 3 fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu mengumpulkan dan menyiapkan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan para pihak luar yang berkepentingan dalam meninjau ulang atau mereview hal-hal yang telah terjadi. Kemudian ada mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat kebutuhan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian ada menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, terutama dalam organisasi data, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan handal. Dalam suatu sistem organisasi ada 3 sistem yang berperan sebagai pedoman, yaitu 1. Sistem informasi, bentuk sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem operasi, yaitu dalam bentuk proses bisnis dan fungsi bisnis. Yang ketiga, sistem pengendalian, yaitu dalam bentuk fungsi manajemen yang dapat berperan mengendalikan sistem informasi dan sistem operasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.